Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa selalu siapkan semua kebutuhan untuk pembelajaran, yakni buku, alat tulis, HP, kuota, dan sinyal internet. Di masa seperti sekarang ini, kita memang masih harus beradaptasi dengan pembelajaran daring karena kita belum bisa bertatap muka akibat adanya pandemi COVID-19. Sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa, di masa pandemi seperti sekarang ini kita selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Oke, baik. Semua sudah siap ready untuk belajar ya? Baiklah. Oke, baik anak-anak. Di subtema 1 dan subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem dan hubungan antar ekosistem. Di subtema 3 hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Ada dua muatan pembelajaran di pembelajaran 1, yakni muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Semuanya siapkan bukunya ya, kita akan belajar bersama. Oke, sekarang siap untuk belajar. Semuanya sudah siap bukunya ya. Kita siapkan buku paket halaman 100-105 di buku paket tema 5. Oke. Di situ ada bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk silahkan dibaca dulu. Dibaca dengan teliti, dibaca dengan seksama. Ya, nanti setelah kamu baca, kamu temukan kosakata-kosakata baru yang menurut kamu belum tahu. Ibu beri waktu 5 menit. Tada! A few moments later. Oke, sudah selesai membacanya ya. Jadi anak rajin, jadi anak pintar harus selalu rajin membaca. Karena dengan membaca kita bisa tahu semua hal tentang dunia ini. Karena membaca adalah jendela dunia. Baik, ada berapa kosakata baru yang kalian temukan dalam bacaan tadi? Ayo sebutkan. Oke, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai, ada keseimbangan ekosistem, ada kata suksesi dan lain sebagainya. Kosakata-kosakata baru itu yang akan menambah wawasan kita mengenai materi ekosistem. Ya, kita nanti akan bahas bersama-sama mengenai arti dari kosakata-kosakata baru tersebut. Oke, anak-anak. Dan ada juga kata kunci yang akan berkaitan dengan materi IPA, yakni rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo, siapa yang tahu apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan? Oke, akan Ibu jelaskan berikut ini. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Atau dengan kata lain, urutan perpindahan energi dari produsen sampai kepada konsumen dan sampai nanti konsumen itu mati dan diuraikan oleh pengurai. Contohnya bisa kita lihat di dalam gambar. Rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati, kemudian diuraikan oleh pengurai menjadi tanah kembali. Dan di dalam urutan ini ada yang namanya produsen. Siapa
Siapa produsen itu? Tepat sekali, produsen itu adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan dikatakan sebagai produsen? Oke, betul anak-anak ibu hebat semua ini. Produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri dan dia menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain atau bagi konsumen lain. Oke, setelah tadi ada rerumputan atau tumbuhan, kemudian dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1, karena dia yang pertama kali memakan tumbuhan. Kemudian ular sebagai konsumen tingkat 2, karena dia memakan konsumen tingkat 1. Sedangkan elang dia sebagai konsumen tingkat 3 karena dia memakan ular. Konsumen tingkat 3 ini disebut juga dengan konsumen puncak ketika dia sudah tidak dimakan lagi oleh predator lain. Maka dia dinamakan sebagai konsumen puncak. Ya, setelah itu dia mati dan diuraikan oleh pengurai. Sampai di sini sudah paham ya anak-anakku semua? Oke. Nah, setelah itu kita beranjak ke jaring-jaring makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan, sehingga disebut sebagai jaring-jaring karena dia besar. Bisa kamu lihat di halaman 102. Di situ ada hubungan beberapa rantai makanan yang membentuk seperti jaring-jaring. Jadi kalau tadi rumput dimakan oleh tikus, bisa juga rumput dimakan oleh belalang, yang kemudian nanti konsumen tingkat 2, 3, dan 4-nya pun berbeda-beda. Oke, sambil belajar ya, Ibu akan memberikan tugas, kalian mengerjakan. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita bahas sebentar berkaitan dengan tugas yang sudah tadi Ibu berikan. Baik, siapa yang tahu apa perbedaan teks fiksi dan non-fiksi? Oke, betul. Teks fiksi adalah teks yang bukan sebenarnya, berisi fantasi atau keadaan atau rekaan dari pengarangnya. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan data atau fakta atau keadaan yang sebenarnya. Oke, anak-anak ibu pintar semua ini. Kemudian tadi kita juga sudah menemukan beberapa kosakata baru yang sebagian sudah Ibu jelaskan di awal ya. Ketika membaca, kita memang sering sekali menemukan kosakata baru. Jika kita menemukan itu, maka segera kita cari artinya agar kita bisa memahami isi bacaan. Baik, yang selanjutnya bahwa di dalam ekosistem ternyata beragam sekali jenisnya. Siapa yang tahu? Ada ekosistem air laut, ekosistem air tawar, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis yang masing-masing mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nanti kalian bisa cari tahu ciri khas dari masing-masing ekosistem tersebut. Lalu selain itu kita juga belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan tadi sudah Ibu jelaskan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup atau peristiwa perpindahan energi dari produsen ke makhluk-makhluk yang lainnya atau kepada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan sampai ke pengurai. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan. Ya, setelah itu kita belajar ke simbiosis, bahwa kita mengenal ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Apa masing-masing perbedaannya? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kerbau dan burung jalak.
kerbau ditempel oleh burung jalak mematuhi kutu-kutu yang ada di atas kulit kerbau. Burung jalak mendapat keuntungan, dia bisa kenyang, sedangkan kerbau dia bisa dibersihkan badannya dari kutu-kutu yang membuat dia gatal. Hubungan yang saling menguntungkan ini namanya adalah simbiosis mutualisme. Oke, yang kedua adalah simbiosis komensialisme, di mana adalah hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu tidak rugi. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah hubungan antara pohon anggrek dengan inangnya. Pohon anggrek menempel di dalam pohon, dia tumbuh dengan sangat indah, ya, dan dia tidak merugikan pohon inangnya, karena pohon inangnya hanya ditempeli, tidak diambil apapun dari si anggrek. Sedangkan kalau simbiosis parasitisme adalah simbiosis di mana hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu rugi. Kita tidak boleh ya jadi seperti parasit. Contohnya apa? Contohnya adalah tali putri dengan inangnya. Ketika tanaman tali putri menempel di tumbuhan inangnya, dia akan menyerap sari-sari makanan dari inangnya, sehingga tali putrinya tumbuh subur, tetapi tumbuhan inangnya akan mati. Ingat ya anak-anak, kita tidak boleh mempunyai sifat seperti tanaman parasit yang selalu merugikan orang lain. Dan terakhir, bagaimana caranya kita untuk menjaga ekosistem agar tetap terjaga? Iya, betul sekali. Kita tidak boleh merusak alam, membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh menebang hutan secara liar, dan harus menjaga merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa membedakan mana sikap dan tindakan kita yang menjaga alam dan mana yang merusak alam. Kalau bukan kita yang menjaga alam, siapa lagi? Nanti bumi kita akan rusak, alam kita akan rusak. Kalau alam kita sudah rusak, kita akan terkena banyak bencana. Bisa longsor, bisa banjir, ya. Maka kita semua harus bersama-sama menjaga alam, menjaga keseimbangan alam. Oke, baik. Itu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, selamat belajar dan ingat selalu terapkan 3M. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi kita tidak boleh menyerah. Kita harus belajar, kita harus terus semangat agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa sekolah bertatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Oke, salam sayang dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.